Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang jarak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedudukan titik garis sama bidang. Untuk hari ini, kita akan menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Dan unsur-unsur dalam ruang dimensi 3 itu kemarin sudah kita bahas, yaitu ada titik, garis, dan bidang. Kemudian untuk jarak itu nanti yang akan dipelajari ada beberapa, yaitu jarak antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, kemudian garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Sekarang sebelum kita ke jarak antara titik ke titik, terlebih dahulu kalian pahami tentang apa itu definisi dari jarak. Jarak dalam bangun ruang adalah panjang garis hubung terpendek antara dua unsur ruang, yaitu bisa titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, dan bidang dengan bidang. Nah, untuk menentukan jarak itu ada dua cara. Yang pertama, kalau nanti proyeksinya atau jaraknya itu berupa berupa segitiga sama kaki, maka nanti jaraknya itu tepat di tengah-tengah ini. Berarti dia nanti menggunakan rumus Pythagoras. Nah, sekarang kalau segitiganya seperti ini, berarti jaraknya itu dia tidak terletak di tengah. Berarti di sini dia menggunakan rumus luas segitiga. Nah, di sini proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu. Seperti gambar ini tadi ya, dia tidak tepat jatuh di tengah. Berarti jaraknya di sini. Nah, sekarang kalian ingat rumus Pythagoras sama ruas-luas segitiga ya. Rumus Pythagoras. Dilihat ini ada segitiga ABC, dia siku-siku di ini ya, siku-siku di sini. Berarti Pythagorasnya yaitu kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miringnya C. C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, rumus luas segitiga. Misalkan ini ada segitiga ABC. Berarti ini nanti menggunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Pandang dari sini ya. Berarti ini dia sebagai alas, ini sebagai tinggi. Berarti setengah A kalikan B sama dengan yang ini setengah alas. Alasnya C, tingginya D. Berarti ini dua rumus ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak. Sekarang kita yang pertama yaitu jarak antara dua buah titik atau sering disebut sebagai titik ke titik. Ini misalkan ada titik A ke titik B. Ingat di sini berarti jaraknya adalah garis hubung ini antara titik A ke titik B. Nah, jarak antara dua buah titik itu adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik itu dari A ke B ya. Nah, itu gambar yang bergerak itu merupakan jarak antara dua titik A ke titik B. Kemudian contohnya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya A cm. Tentukan yang pertama itu jarak titik A ke C. A ke C digambarkan dengan warna ungu itu. Kemudian titik A ke titik G. Nah, G. Terus jarak titik A ke titik tengah
bidang EFGH. Sekarang kita bahas satu-satu. Jarak antara A ke C yaitu AC diperoleh segitiga ABC, siku-siku di B, siku-siku di B ya. Nah, ini berarti dia menggunakan teorema Pythagoras, yaitu ini AC-nya sisi miring, kemudian AB-nya itu panjangnya A, terus BC juga A. Berarti AC itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ini. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya berapa? A kuadrat, kemudian A ya. Berarti dikuadratkan, kemudian BC-nya juga A. Berarti dikuadratkan. A kuadrat ditambah A kuadrat. Ini sama dengan 2A kuadrat. Nah, akar 2 itu tetap akar 2, akar A kuadrat itu A, sehingga panjang AC itu adalah A akar 2 cm. Yang ini merupakan diagonal sisi. Nah, C itu diagonal sisi. Nah, diagonal sisi yang lainnya apa? Bisa AC, bisa BD, kemudian BG, CF, dan seterusnya. Terus sekarang mencari jarak antara A ke G. Nah, G ini diperoleh segitiga ACG. ACG ya. ACG siku-siku di C. Sekarang sisi miringnya adalah CG. Berarti ini AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya berapa? AC-nya A akar 2 dikuadratkan. AC kan pada nomor tadi udah diperoleh ya, A akar 2, kemudian CG-nya A kuadrat. Nah, A dikuadratkan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2, ditambah A kuadrat, 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti sama dengan 2 ditambah 1, 2 ditambah 1 itu berapa? 3. Berarti akar 3 A kuadrat, akar 3 tetap akar 3, kemudian akar A kuadrat itu A. Berarti AG, panjang AG itu A akar 3. Nah, AG itu merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang yang lainnya yaitu ada B ke H, kemudian C, E, terus D, F. Itu panjangnya sama, yaitu A akar 3. Kemudian soal yang C tadi, jarak antara A ke P. P itu titik tengah dari bidang EFGH. Berarti P-nya di tengah-tengah ini. Sehingga jarak A ke P ini. Nah, ini diperoleh segitiga apa? AEP, siku-siku di E. Berarti AP yang dicari kan AP. AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE-nya AE itu A kuadrat, kemudian EP. EP itu setengahnya dari EG. Padahal EG itu sama dengan AC tadi, yaitu A akar 2. Berarti kalau EP itu setengahnya dari EG, setengah A akar 2 dikuadratkan. Berarti akar A kuadrat ditambah setengah A akar 2 dikuadratkan. Ini setengah dikuadratkan itu 1/4. Akar 2 dikuadratkan itu 2. Berarti 2 kali 1/4 itu setengah A kuadrat. Nah, ini A kuadrat ditambah setengah A kuadrat berarti sama dengan 1 ditambah setengah itu 3/2. 3/2 A kuadrat. Nah, sekarang A kuadrat itu dikeluarkan. Akar A kuadrat kan A. Kemudian ini dirasionalkan. 3/2 dikalikan 2/2 ya, dirasionalkan. 3 kali 2 itu 6, kemudian 2 kali 2 4, berarti akar 6/4. 4-nya bisa dikeluarkan, akar 4 2 ya, berarti jadi setengah A akar 6. Nah, cara AP setengah A akar 6. Sudah, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya yaitu titik bergaris.
Apabila